Cek cek cek. Oke, kita bahas kisi-kisi soal untuk matematika, PAT matematikanya ya. Oke, kita mulai dari nomor satu dulu. Sebutkan pengertian dari sudut dan garis. Sudut itu berarti pertemuan antara dua buah garis, dan garis itu adalah pertemuan antara dua titik. Jadi dua titik bertemu membentuk garis, dua garis bertemu bisa membentuk sudut. Itu untuk nomor satu. Kemudian yang nomor dua. Nah, ini dia. Ini adalah sebutkan nama dari sudut berikut katanya. Nah, yang gambar yang pertama ini kita sebut dengan sudut apa? Ini namanya adalah sudut lancip ya. Yang ini kita sebut lancip. Kenapa dia lancip? Karena dia itu besarnya kurang nol, nol itu kurang dari sudutnya. Ini kita sebutnya X aja deh. Nu 0 kurang dari X dan dia kurang dari 90 derajat atau bentuknya seperti ini, kecil ya biasanya. Itu sudut lancip. Nah, kalau yang ini kita sebut dengan sudut tumpul. Kenapa dia tumpul? Karena besar sudutnya itu di antara 90 kurang dari X kurang dari 180. Katakanlah di sini X. Kemudian yang ketiga, yang C, gambar yang C, ini kita sebut dengan sudut refleks. Kenapa dia disebutnya sudut refleks? Karena besarnya lebih dari 180 derajat atau dia ini, sudut yang ini maksudnya, besarnya lebih dari 180, lebih besar lagi dibandingkan dengan tumpuk. Itu untuk nomor nomor 2. Kemudian nomor berikutnya, nomor 3. Perhatikan gambar berikut, jika X itu 75, maka berapakah nilai Y? Nah, di sini kalau X-nya 75, berarti sudut ini X dan sudut Y, itu berarti mereka membentuk, ini, apa namanya, membentuk garis lurus. Nah, membentuk garis lurus. Atau kalau yang kita ada di catatan, itu berarti dia berpelurus. Jadi kedua sudutnya berpelurus, sehingga kalau kalian jumlahkan X kalian jumlahkan sama Y, nilainya itu harus 180. Jadi nanti kalau X-nya sudah ada, kita substitusikan ke dalam persamaan. Jadi 75-nya ini kita masukkan ke dalam sini. Jadi kita tuliskan di sini 75 yang kita tambah dengan Y, nilainya itu adalah 180. Berarti nilai Y-nya berapa? Berarti Y itu akan sama dengan, ingat 75 ini melompati tanda sama dengan, pindah dia ke kanan. Jadinya dia akan mengalami pengurangan. Jadi kita kurang di sini. Nah, gini. Oke. Berarti Y itu akan bernilai berapa? 180 kita kurangi 75. Berapa tuh? Itu adalah 105. Gimana cara pengurangannya? Cara pengurangannya begini, 180 kita kurangi 75. 0 kurangi 5 nggak bisa, berarti ini kita pinjam jadi 10, ini dipinjam jadi 7. Jadi 10 kurangi 5 dapat 5, 7 kurangi 7 dapat 0, nggak usah ditulis, tulis deh 0. 1 turun 1, jadi kita punya 105. Nah ini, cara mendapatkan angka 105-nya. Kemudian yang nomor 4. Di sini dikatakan berapakah nilai X, Y, dan Z. Kalian kalau ketemu gambar seperti ini kan gambar dari dua buah garis yang mereka itu bertemu. Jadi ada dua garis bertemu, katakanlah ini adalah garis satu yang ini nih. Tuh ya ada dua garis ya. Ini ada garis yang kedua gitu. Kalau ada dua garis yang bertemu, maka sudut yang saling membelakangi atau yang saling bertolak belakang ini memiliki besar sudut yang sama. Jadi kita katakan begini, Z dan
52 derajat ini saling bertolak belakang, kita bilang. Bertolak belakang. Siapa lagi yang bertolak belakang? X dan Y. X dan Y juga sama, mereka saling bertolak belakang. Lalu apa dampaknya ketika mereka saling bertolak belakang? Kalau mereka berdua itu saling tolak belakang, maka nilainya akan sama. Jadi di sini kita katakan bahwa jadi gitu ya, nilai dari Z itu akan sama dengan 52 derajat. Kenapa? Karena mereka bertolak belakang. Lalu nilai dari X itu akan sama dengan Y. Nah, X sama Y-nya belum tahu nilainya berapa ya. Nah, untuk menentukan X dan Y, kita lihat lagi di sini. Apa hubungan X dengan 52 derajat? Nah, kita tulis di sini. Wait, wait, wait. Apa hubungannya X dengan 52 derajat? X dan 52 derajat itu berpelurus. Sehingga kalau berpelurus apa akibatnya? Ya kalau berpelurus ya berarti kalau dijumlahkan gitu ya, hasilnya itu harus 180. Jadi X tambah 52 nilainya adalah 180 derajat. Atau nilai dari X itu akan menjadi 180 derajat dikurangi 52. Kok bisa gitu? Karena 52-nya pindah. Tadinya dia positif jadi negatif. Kemudian berarti X ini tinggal 180 kurangi 52. Terus di sini ya. 180 kurangi 52. 0 kurangi 2 nggak bisa, pinjam 1 jadi 10. 10 kurangi 2 kita dapat 8. Tadi 8-nya dipinjam 1 jadi 7. 7 kurangi 5 dapat 2, satunya nggak ada temennya langsung turun. Jadi nilai X-nya berapa? 128. Kalau X-nya 128 karena Y itu sama dengan X, maka Y itu nilainya 128 derajat juga. Sama dia dengan X-nya. Jadi nanti ketemu nilai XD dan Z-nya. X-nya itu adalah 128, Y-nya 128, dan Z-nya adalah 52. Gitu ya. Karena bertolak belakang, dia nilainya sama. Ini sama tuh ya. Karena dia berpelurus, maka dia dijumlahkan hasilnya harus 180. Itu untuk nomor 4. Kemudian yang nomor 5. Jika besar sudut B1 60, tentukan A4, B3, dan A3. Nah, kita lihat di sini ya. Di sini ada hubungan antara misalnya B1 yang di sebelah sini dengan A4, berarti yang ini. Apa hubungannya? Kita tulis di sini ya. Bahwa B1 dan A4 itu kita katakan sudut sehadap. Sudut yang sehadap. Sehingga gitu, apa, dampaknya, maka B1 itu nilainya akan sama dengan A4 ataupun sebaliknya. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa nilai dari A4 itu adalah 60 derajat, gitu. Sama dia dengan B1, kan B1-nya 60 ya, berarti A4-nya juga sama 60 derajat juga. Kemudian kita lihat sekarang yang B3, apa hubungannya B1 dan B3? Ini sama kayak soal yang sebelumnya. Dia ini apa? Bertolak belakang. Kalau mereka sudut yang bertolak belakang, berarti kita bisa bilang bahwa B3 itu sama aja dengan B1. Berarti besar sudut di B3 itu nilainya berapa? Ini 60 derajat juga gitu. Karena kan di sini dikatakan B1-nya 60. Kemudian yang terakhir, yang A3 sekarang.
B1 dan A3. Tadi B3 di sini. A3 di mana? Di sini dia nih. B1 dan A3 ada hubungan nggak ya? Hmm, nggak ada nih. B1 dan A3 agak susah pasangannya nggak bisa langsung, dia harus bertahap. Kita pakai pasangan sudut yang lain, yaitu kita ambil di sini pasangan sudut B3 dan A3 aja berarti. B3 dan A3 itu adalah sudut dalam yang dia itu sepihak. Lantas kenapa kalau dia sepihak? Kalau sepihak berarti nanti B3 kalian tambah dengan A3 nilainya itu harus 180 derajat. Nah kalau B3-nya 60 derajat, berarti ditambah A3 sama dengan 180, maka nilai dari A3 itu berapa? 180 kita kurangi 60 sama dengan 120 derajat. Itu untuk soal nomor 5. Jadi kita kejawab semua tuh ya. A4-nya adalah 60, B3-nya 60, A3-nya 120 gitu. Oke. Kemudian yang nomor 6 sekarang. Tentukan nilai X dari gambar berikut. Kalau kita lihat di samping ini kita sebut dengan istilah berpenyiku ya. Dua sudut berpenyiku. Nah ini, dua sudut yang berpenyiku. Kalau ada dua sudut yang berpenyiku berarti apa? Kalau kita jumlahkan, berarti kita katakan di sana ada sudut dari SQR, kalau kita tambah dengan sudut RQP, itu nilainya akan sama dengan 90 derajat karena dia berpenyiku. Berapa besar SQR? SQR itu adalah 4X katanya. Ditambah RQP adalah 5X. Di sini sama dengan 90 derajat. 4X ditambah 5X itu akan menghasilkan 9X sama dengan 90 derajat. Dari sini kan kita tahu bahwa 9X itu adalah 9 yang dikali X. Hasilnya sama dengan 90 derajat. Ingat, ini kalau perkalian, kemudian kita pindahkan 9-nya, jadi 9-nya nanti pindah gitu ya, ke kanan, jadinya 90 dibagi jadinya. 90 dibagi 9, jadi nanti kita punya nilai X itu besarnya berapa? 10 derajat. Jadi ketemu ya, kan ditanya nilainya, nilai X-nya. Kemudian yang nomor berikutnya, nomor 7 ya. Mana nomor 7 nih? Nomor 6, 7. Nah ini dia. Sebutkan sifat yang dimiliki oleh belah ketupat dan persegi. Sifat yang sama ya. Sifat yang sama. Pertama, sama-sama memiliki, terus langsung gini aja deh. Memiliki 4 sudut. Yang kedua, memiliki 4 sisi. Yang ketiga, eh, apa lagi ya? Memiliki 4 sisi yang sama panjang. Gitu aja deh. Kemudian, apa lagi ya? Ya kurang lebih ini, nanti tinggal dilengkapi lagi ya catatannya yang ada di buku. Kemudian kita lihat yang nomor 8. Perhatikan gambar, jika panjang AB-nya adalah 5, tentukan luas dan kelilingnya. Jadi di sini AB-nya itu dia bilang 5 sentimeter ini ya. Nah, gitu. 5 sentimeter ini berapa berarti? Ini kan kita sebut sisi nih, ya.
Ini kita sebut dengan sisi atau nanti ditulisnya dalam bentuk S ya. Nah, kalau ditanyanya luas, luas dari persegi, karena ini adalah persegi kata dia ya, itu adalah S yang kalian kali dengan S atau sisi kalian kali dengan sisi. Sisinya berapa? 5 sentimeter kalian kali dengan 5 sentimeter. Berapa hasilnya? 5 dikali 5 aja, nanti dapat 25 sentimeter persegi. Itu untuk luasnya. Nah, kalau kelilingnya gimana? Keliling itu sebenarnya sederhana sih. Jumlahkan aja semua panjang dari sisinya. Ada berapa sisi? Ada 4. Satu, ini ya sisi satu, 2, 3, 4. Berarti limanya ada 4. Ditotal aja berapa semuanya. Atau kalau di dalam bentuk rumus, dia itu 4 kali dari sisi. Sisinya berapa tadi? 5 ya. Jadi 4 kali dari 5 senti, itu nilainya adalah 20 sentimeter. Jadi dari sini kita tahu bahwa luas dari persegi ini adalah 25, kelilingnya itu adalah 20, gitu. Oke. Kemudian kita lihat yang nomor 9. Nah, hitunglah luas dan keliling dari jajar genjang. Luas sama keliling ya, sama nih soalnya mirip-mirip kayak yang tadi ya. Kalau jajar genjang, ini kita harus tahu istilahnya alas dan tinggi. Nah, yang 10 senti ini kita sebut tinggi. Jadi kita bilang, kita punya tinggi yang kita simbolkan T nanti ya, itu adalah 10 sentimeter. Dan kita punya alas yang kita simbolkan A, itu 24 sentimeter. Gitu. Jadi nanti untuk menentukan luas, luasnya itu adalah alas kali tinggi aja udah. Alasnya berapa? Alasnya 24 dalam senti. Tingginya berapa? 10 dalam senti. Berapa 24 kali 10? Itu adalah 240 sentimeter persegi. Jadi ini luas dari jajar genjang. Tuh. Berikutnya kita menghitung apa? Keliling. Apa tadi keliling? Keliling itu jumlahkan aja semua sisinya. Sisi yang pertama 24, jadi kalian punya 24, kalian tambah dengan sisi yang ini 15. Terus kita tambah yang mana lagi? Yang ini, dari A ke B panjangnya berapa? Ini bakalan sama, kalau yang bawahnya 24, yang atas juga 24. Di sini, di sisi yang sisi satu lagi di sini berapa? 15 mengikuti sisi yang di seberangnya. Jadi nanti di sini ditambah lagi 24, ditambah lagi 15. Atau hasilnya menjadi 39, ini saya tambahkan dapat 39, ini saya tambahkan dapat 39, keduanya saya jumlahkan nanti dapat 78 dalam sentimeter, gitu. Jadi ketemu ya untuk luas dan keliling dari apa? Jajar genjang. Lalu nomor 10. Luas persegi yang punya keliling 16. Jadi di sini kita punya keliling persegi itu, kan kalau ditulis rumusnya adalah 4 kali dari sisi gitu kan. Nah kelilingnya ada 16, berarti 16 sama dengan 4 kali dari sisi, berarti sisinya berapa? Gitu ya. 4-nya pindah. Kalau pindah ingat ini kan perkalian nih, kalau pindah jadi pembagi ya, gitu. Berarti 16 dibagi 4 nanti dapat 4 sentimeter. Apakah sudah selesai? Belum, karena yang dia tanya apa? Luas, gitu. Luasnya berapa rumusnya? Ya sisi dikali sisi. Berapa sisinya? Ini masukin ke sini ya. Tuh. Jadinya 4 sentimeter dikali 4 sentimeter. Nanti kita dapat 16 dalam sentimeter persegi. Gitu, oke?